Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Agung Saifullah Putra, NIM 0216309, Prodi Informatika angkatan 2016. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan penguji atas arahan dan ilmunya selama ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Identifikasi hama dan penyakit pada tanaman kacang tanah menggunakan case-based reasoning dan algoritma Key Neural Network. Mengefisienkan waktu, langsung saja ke hasil penelitiannya. Latar belakang: kacang tanah merupakan jenis kacang-kacangan peringkat kedua setelah kedelai di Indonesia. Dikarenakan munculnya hama dan penyakit yang mengganggu pertumbuhan tanaman tersebut dan sangat jarangnya diadakan penyuluhan, baik itu dari Dinas Pertanian ataupun dari Balai Pertanian. Dikarenakan tidaknya tim penyuluhan yang khusus untuk melakukan penyuluhan ke tiap-tiap kampung atau desa, sehingga menyebabkan kurangnya informasi yang didapatkan dari para petani. Minimnya pengetahuan petani akan hama dan penyakit mengenai tanaman kacang tanah menyebabkan banyaknya kesalahan dan ketidaktepatan pemberantasan dan pengendalian. Masih menggunakan cara yang harus bertanya pada pakar atau petani lainnya. Rumusan masalah: bagaimana penerapan sistem pakar dalam menentukan hama dan penyakit kacang tanah dengan menggunakan metode case-based reasoning dan algoritma Key Neural Network. Adapun batasan masalah penelitian ini adalah kasus dalam penelitian ini sebatas pada tanaman kacang tanah yang ditanam secara blok menggunakan metode CBR dan KNN. Kedua, sistem hanya berdasar data kasus yang terdapat di Desa Patang Panuang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan sistem pakar yang dapat membantu dan mengidentifikasi hama dan penyakit pada tanaman kacang tanah. Manfaat penelitian: Adapun manfaat dari penelitian ini adalah membantu Dinas Pertanian dalam mengidentifikasi hama dan penyakit kacang tanah secara efektif dan efisien menggunakan sistem pakar. Kedua, usulan kepada kelompok tani untuk memberantas hama dan penyakit yang tepat dan cepat pada tanaman kacang tanah. Penelitian terkait: Bella Anita Agustanti Maulin dan Harrison pada tahun 2016 melakukan penelitian yang berjudul Sistem Pakar Diagnosis Hama dan Penyakit pada Tanaman Kacang Tanah berbasis desktop menggunakan metode backward chaining. Minarni Indrawarna dan Wadeh Handayani pada tahun 2017 melakukan penelitian yang berjudul Case-Based Reasoning pada sistem identifikasi penyakit tanaman singkong dalam usaha meningkatkan produktivitas tanaman pangan. Pada tahun yang sama pula, Sueb Halim dan Melanie Abwarna Utakama pada tahun 2017 melakukan penelitian yang berjudul Sistem Diagnosis Penyakit Tanaman Kacang Tanah menggunakan metode Dento-Server. Berikutnya, Yuki Juniardi, Lita Karlitasari, dan Dian Kartika pada tahun 2018 melakukan penelitian yang berjudul Penerapan Metode Teorema Bayes pada Identifikasi Tanaman Kacang Tanah. Berikutnya, Arifandi Wahyudi Widianto dan Nurul Hidayah dan Mascoli Mahmud pada tahun 2019 melakukan penelitian yang berjudul Sistem Pakar Identifikasi Penyakit Tanaman Kacang Tanah menggunakan metode fusi madani berbasis Android. Jadwal penelitian: untuk melakukan analisis dan mendapatkan data berdasarkan latar belakang permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka dilakukan penelitian di Desa Patang Panuang, Urung Pinrang, Sulawesi Barat sebagai berikut. Rencangan sistem: 1. Start. User membuka sistem dan menjalankannya. 2. Input data. User memasukkan data yang diinput yang merupakan gejala-gejala yang dialami tanaman kacang tanah. 3. Proses CBR.
Pada proses siber ini, data yang telah diinput akan mengalami proses pengolahan data. Output adalah hasil yang didapat dari proses CBR. Proses CBR, retrieve, memperoleh kembali kasus atau kasus-kasus yang paling mirip. Kedua adalah reuse, menggunakan informasi dan pengetahuan dari kasus-kasus tersebut untuk memecahkan permasalahan. Revise, meninjau kembali atau memperbaiki usulan solusi. Retain, menyimpan bagian-bagian dari pengalaman tersebut yang mungkin berguna untuk memecahkan masalah di masa yang akan datang. Algoritma Key-Near Network atau KNN. Penerapan algoritma KNN dalam metode case-based reasoning. Algoritma KNN digunakan untuk menghitung bobot kemiripan atau similarity dengan menggunakan nearest neighbor result. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut. Tahapan penelitian. 1. Pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara kuesioner, participation observation, dan studi pustaka. Kedua, analisis data. Memeriksa kelengkapan data, memeriksa kualitas data, analisis data kuantitatif, analisis data kualitatif. Ketiga, pengkodean. Pengkodean untuk mengimplementasikan rancangan sistem yang akan dibuat. Keempat, pengujian menggunakan metode black box dan kuesioner. Hasil analisis data. Data yang digunakan dalam pembuatan ini adalah data yang didapatkan dengan cara kuesioner, participation observation, dan studi pustaka. Data yang didapat dari ketua tani desa Patang Panuan. Data awal setelah dianalisis diperoleh data hasil kejadian, hama dan penyakit yang berjumlah 15. Sebagai berikut. Breakdown 20, Laius Clayton 44, Karat 24, Layu bakteri 7, Belang 8, Bilur 2, Sapu setan 17, Mosek 3, Kerupuk 3, Gapung 6, Uret 20, Ulat pemakan daun 6, Urat gerayak 2, Kumban daun 10, Keriting 4. Dari tabel di samping diperoleh dari hasil data awal hama penyakit pada tanaman kacang tanah yang terjadi berjumlah 136 kejadian. Algoritma Key-Neural Network. Pembuatan gejala sebagai dasar algoritma Key-Neural Network yang berdasarkan jurnal dan dari pakar pembuatan gejala. Sebagai contohnya adalah G1 bercek daun bobot 0,9, G2 akar busuk dan berwarna hitam bobot 0,2, G3 biji berkecambang 0,6, 4 batang berlubang 0,1, 5 pembuluh batang menggunakan lendir kuning 0,8. Case based reasoning, di mana kasus gambar ini akan menjadi dasar dari kasus-kasus terdahulu dalam metode CBR yang telah dipastikan kebenarannya. Contohnya adalah bercek daun dan gejala 1, 6, 8, 10, dan 12. Sapu setan 2, 19, 31, dan 35. Gapong 13, 18, dan 29. Gambar di samping menampilkan hasil dari proses pengolahan data, yang di mana algoritma KNN bertugas untuk menghitung nilai kemiripan atau similaritas dengan bobot yang ada pada gejala.
Sedangkan metode case-based reasoning di sini bertujuan untuk mencari masalah dari kasus-kasus yang sama dengan gejala yang baru. Sebagai contoh, di samping adalah hasil konsultasi yang menunjukkan karat. Struktur basis data adalah merupakan struktur tabel untuk DB siber lagi, yaitu admin, gejala, penyakit, dan histori. Dapat dilihat pengujian sistem. Yang pertama adalah pengujian sesuai, di mana pengujian dilakukan oleh user dengan cara langsung dengan sistem yang telah dibuat. Pengujian dilakukan dengan memasukkan data sesuai dengan gejala-gejala yang dimiliki oleh masing-masing hama dan penyakit. Salah satunya adalah bercak daun. Gejala bercak-bercak coklat pada daun, permukaan licin, batang tidak bercabang, terdapat bengkokan pada daun seperti lutut, dan daun tidak bersekat. Nilai similarity atau kemiripan 100%. Sapu setan. Akar busuk dan berwarna hitam dan berwarna kemerahan, bunga berwarna kuning pada daun, tangkai buah membengkok tumbuh ke atas. Nilai similaritas 100%. Berikutnya, pengujian gejala sedikit berbeda. Pengujian tahap ini dilakukan oleh user dengan memasukkan gejala yang sedikit berbeda dengan gejala pasti yang dimiliki oleh penyakit dan hama. Pertama, bercak daun 10 yang benar 10. Sapu setan 10 yang benar 9. Gapung 9 yang benar 7. Layu Sclerotium 8 yang benar 8. Bilur 6 yang benar 4. Layu bakteri 5 yang benar 4. Mosaik 5 yang benar 5. Kerupuk 5 yang benar 5. Keriting 5 yang benar 5. Belang 5 yang benar 3. Uret 5 yang benar 5, ulat pengendul daun 4 yang benar 3, ulat gerayak 3 yang benar 3, kuman daun 7 yang benar 5, karat 13 yang benar 10. Berikut adalah contoh-contoh gejala yang tidak sesuai dengan gejala pasti. Bercak daun. Bercak berwarna coklat pada daun, akar membusuk dan berwarna hitam, permukaan licin, batang tidak bercabang, terdapat bengkokan pada daun seperti lutut. Dengan nilai kemiripan 81%. Sapu setan. Akar membusuk dan berwarna hitam, daun berwarna kemerahan, bunga kuning pada daun, biji berlubang. Nilai kemiripan adalah 41%. Gapung. Daun kuning, biji busuk, kulit biji terdapat bercak-bercak berwarna hitam, batang berlubang. Nilai kemiripan 93,75%. Pengujian black box. Untuk mengetahui apakah sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna, maka dilakukan proses pengujian. Pengujian sistem identifikasi hama dan penyakit tanaman kacang tanah. Pertama, login admin. Masukkan user dan paspor. Hasil yang diharapkan adalah berpindah ke tampilan hak akses admin. Tambah penyakit. Masukkan, menambahkan penyakit. Hasil yang diharapkan adalah penyakit baru yang tersimpan pada sistem. 3. Deskripsi pengujian. Ubah penyakit. Masukkan, mengganti penyakit. Hasil yang diharapkan adalah mengubah data penyakit yang diganti. Berikutnya, deskripsi pengujian, tambah gejala, memasukkan data baru serta masukkan bobot. Hasil yang diharapkan gejala baru akan tersimpan pada database sistem. Ubah gejala, mengganti gejala. Mengubah data, gejala dan bobot gejala pada database sistem. Pengujian tambah kasus, masukkan tambah kasus. Hasil yang diharapkan menambahkan kasus dengan memilih penyakit dan gejala sesuai dengan penyakit. Ubah kasus,
mengganti kasus, mengubah penyakit dan gejala yang berhubungan dan tersimpan pada database, konsultasi, masukkan gejala-gejala pada tanaman Anda, munculkan hasil dari pengolahan data, history, masukkan tampilan history, tampilkan history pengolahan data yang telah dilakukan sebelumnya dan baru saja dilakukan. Kesimpulan, adapun kesimpulan dari peneliti ini ada 1. Aplikasi identifikasi hama dan penyakit tanaman kacang tanah menjadi solusi bagi kelompok tani Desa Panatang Panoan dalam proses mengidentifikasi hama dan penyakit secara lebih cepat dibandingkan secara manual yang harus mendatangi pakar dan dinas pertanian. 2. Aplikasi ini juga memberikan informasi mengenai data-data detail gejala yang berjumlah 38, hama dan penyakit yang berjumlah 15, serta menampilkan penyebab dan solusi masalah. 3. Aplikasi ini juga dapat menyimpan kasus-kasus baru yang telah diinput. Saran, pada sistem identifikasi hama dan penyakit, data dapat dilihat langsung pada sistem. Untuk selanjutnya, dapat dikembangkan agar hasil olahan data dapat diekspor ke dalam format Word ataupun PDF. Kedua, sistem ini juga perlu dikembangkan agar dapat menjadikan kasus-kasus baru sebagai dasar dari sistem. 3. Sistem ini perlu ditambahkan kasus-kasus untuk mempermudah agar sistem dapat dengan cepat dan tepat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the emergency broadcast system. The CDC is advising that you stay in your home. We show up. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party. 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 We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party. 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 We show up in the party.
show up